Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan perkuliahan satelit cuaca. Kali ini akan dijelaskan mengenai apa itu satelit, bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana pemanfaatannya. Apa itu satelit? Mungkin Anda sering melihat berita atau kejadian mengenai kegiatan peluncuran satelit. Nah, sebenarnya apa itu satelit itu? Satelit merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Kategori satelit bisa dibagi menjadi dua. Pertama adalah satelit alam. Contohnya bulan, bumi, matahari, dan planet-planet. Sebagai contoh, misalnya bumi dikatakan sebagai satelit karena mengorbit benda lain, dalam hal ini adalah matahari. Ketika mengorbit matahari, bumi memerlukan periode revolusi sekitar 365 hari. Dan dia akan mempunyai periode rotasi kurang lebih sekitar bumi mengelilingi pusatnya, porosnya sekitar 24 jam. Maka bumi dan planet lainnya atau satelit-satelit yang mengorbit pada setiap planet dikatakan sebagai sebuah satelit alam. Oke, matahari pun sama, dia akan mengorbit bintang lain dalam galaksi Bima Sakti dan seterusnya. Yang kedua adalah satelit buatan. Contohnya adalah ini proses peluncuran satelit astronomi, satelit komunikasi, dan satelit cuaca. Masing-masing satelit itu akan mengorbit bumi dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Sejarah satelit, pertama kali Uni Soviet meluncurkan satelit bumi buatan pertama yang disebut Sputnik pada tahun 1957. Satelit buatan pertama di dunia ini ukurannya hanya seukuran bola basket. Masanya hanya sekitar 83 kg. Sputnik ini membutuhkan waktu sekitar 98 menit untuk mengorbit bumi pada jalur elipsnya. Sejak saat itu, Amerika Serikat dan negara lainnya mengembangkan, meluncurkan, dan mengoperasikan satelit. Saat ini ada sekitar lebih dari 3.000 satelit yang operasional mengelilingi bumi dan lebih dari 6.000 satelit yang sudah tidak operasional dikatakan sebagai sampah antariksa mengorbit bumi. Luar biasa ya. Nah, bagaimana cara kerja satelit? Misalkan ada dua buah Earth Station atau stasiun bumi, misalnya ingin berkomunikasi melalui siaran radio, tetapi misalnya jarak kedua Earth Station ini cukup jauh sehingga tidak bisa berkomunikasi secara konvensional. Kedua stasiun bumi ini akan menggunakan satelit sebagai stasiun pemancar untuk komunikasi mereka. Satu stasiun bumi, nih First Earth Station, akan mengirimkan sinyal ke satelit dengan frekuensi uplink, yaitu frekuensi di mana ground station berkomunikasi dengan satelit. Kemudian, transponder satelit akan mengubah sinyal dan mengirimkannya ke stasiun bumi yang kedua dengan menggunakan frekuensi downlink. Jadi prinsipnya semudah itu ya. Nanti di perkuliahan lanjut akan dibahas mengenai sistem komunikasi satelit itu sendiri. Kemudian, bagaimana satelit ini proses peluncurannya? Biasanya menggunakan wahana pesawat ulang-alik.
yang akan membawa beberapa satelit ke luar angkasa, tapi sebagian besar satelit diluncurkan oleh roket yang akan jatuh ke laut setelah bahan bakarnya habis. Banyak satelit memerlukan sedikit penyesuaian orbit sebelum memulai menjalankan fungsinya. Maka, di sini ada roket built-in sebagai pendorong untuk melakukan penyesuaian orbit tersebut. Nah, setelah satelit ditempatkan pada orbit yang stabil, maka satelit dapat tetap berada di sana untuk waktu yang lama tanpa perlu penyesuaian orbit lebih lanjut lagi. Tipe-tipe satelit ada banyak. Misalnya satelit astronomi, observasi atau pengamat bumi, satelit komunikasi, satelit navigasi, dan satelit cuaca. Kita bahas satu. Apa itu satelit astronomi? Adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang sangat jauh. Contohnya adalah satelit teleskop angkasa Hubble. Satelit yang bisa merekam objek-objek yang ada di luar angkasa sehingga pengetahuan tentang astronomi berkembang sampai saat ini. Kemudian ada satelit komunikasi, yaitu satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron. Nanti kita akan pelajari ya mengenai orbit-orbit satelit. Nah, satelit komunikasi yang salah satu contohnya adalah tracking dan data relay satelit. Yang ditampilkan dia akan merelay radio, televisi, dan sinyal lainnya sebagai sebuah sarana untuk proses komunikasi. Kemudian ada satelit navigasi, seperti satelit Global Positioning System atau GPS. Dia akan mengirimkan sinyal yang dapat digunakan oleh operator pesawat, kendaraan, untuk menentukan lokasi di bumi. Anda mungkin sering menggunakan ya GPS ini. Kemudian ada satelit pengamat bumi atau observing satellite. Dia adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit. Seperti satelit reconnaissance, biasanya digunakan untuk non-militer ataupun non-militer, satelit mata-mata ya. Kalau yang non-militer biasanya digunakan untuk pengamatan lingkungan, membuat peta, kemudian pemetaan misalnya nih menggunakan satelit Terra Aqua, yaitu membantu para ilmuwan ataupun semua orang yang memerlukan informasi mengenai pergerakan atau distribusi air di bumi. Kemudian ada satelit cuaca atau satelit meteorologi. Satelit cuaca biasanya disebut Geostationary Operational Environment Satellite. Dia akan mengamati kondisi atmosfer di area yang cukup luas, yang nggak bisa dihandle oleh peralatan observasi di permukaan bumi untuk mengamati perubahan kondisi atmosfer. Biasanya digunakan oleh para meteorologis atau forecaster untuk mempelajari dan meramalkan cuaca. Nah, apa yang ditampilkan oleh satelit cuaca berupa citra satelit. Citra satelit tentu saja diperlukan resolusi spasial yang tinggi dan memberikan visual permukaan bumi yang cukup detail. Citra satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Sensornya berupa kamera
ada satelit dengan menggunakan prinsip remote sensing yang akan mengorbit bumi. Kemudian citra satelit ini diperoleh dalam bentuk image seperti ini, gambar secara digital. Ini contohnya adalah citra satelit yang ditampilkan oleh satelit cuaca Himawari. Di sini ditampilkan fenomena atau kejadian siklon tropis Esther dan Ferdinand. Masih ingat ya ini ya? Cukup membuat kondisi cuaca khususnya nih di sekitaran Pulau Jawa, hujan yang cukup intensitasnya tinggi ya. Dia akan bergerak terus nih mengarah ke Australia. Baik, ada pertanyaan seputar yang telah Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, bisa Anda tuliskan di dalam kolom komentar. Setelah itu, Anda bisa menyelesaikan atau menjawab tugas di pertemuan kali ini. Tugasnya adalah ini. Yang pertama, mengapa satelit cuaca digunakan? Anda bisa lihat dari ilustrasi gambar ini. Oke, mengamati awan oleh seseorang di atas permukaan bumi. Bagaimana plus minusnya? Apakah fenomena awan ini bisa dijelaskan atau bisa dilihat, diinterpretasikan oleh orang ini dengan sempurna? Kamu bisa lihat gambar ini. Kemudian jika ada kekurangannya, nah solusinya muncul satelit cuaca. Kenapa satelit cuaca digunakan? Silakan Anda jelaskan. Yang kedua, nah apa yang dilihat oleh satelit cuaca? Panduan menjawabnya, kamu bisa lihat ilustrasi gambar tadi. Oke, terima kasih. Silakan Anda kerjakan tugasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.